Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Reformasi kurikulum merujuk pada perubahan dan pembaruan dalam sistem pendidikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Proses ini bertujuan meningkatkan relevansi pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan peserta didik, menyesuaikan kurikulum dengan tuntunan zaman, serta meningkatkan mutu pendidikan dan relevansi pembelajaran. Sebelum kurikulum merdeka, jika ditarik dari masa kemerdekaan Republik ini sudah terjadi 11 kali pergantian kurikulum pendidikan nasional. Kurikulum pendidikan Orde Lama dimulai pada 1947 disebut Rencana Pelajaran atau Lerplan. Di era Orde Lama, jelang berakhirnya kepemimpinan Soekarno muncul Rencana Pendidikan 1964 yang disebut berpusat pada Pancawardhana atau daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Memasuki era Orde Baru kepemimpinan Presiden Soeharto, kurikulum pendidikan juga memasuki penyempurnaan melalui kurikulum 1968. Kurikulum ini sebagai perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang 1945. Penyempurnaan kurikulum pendidikan terakhir yang terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soeharto terjadi pada 1994 yang mengacu pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sejarah mencatat bahwa Indonesia sudah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali sejak awal bangsa ini merdeka. Diawali dengan kurikulum pertama, yaitu Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 dan diakhiri dengan kurikulum ke-11 bernama Kurikulum Merdeka Belajar. Tetapi, apakah dengan banyaknya pergantian kurikulum di Indonesia, pendidikan sudah bisa terjamin dan sudah bisa menghadapi tuntunan zaman atau masih begitu-begitu saja? Yuk simak penjelasan berikut. Memperingati Hari Pendidikan Nasional, pemerintah Indonesia memiliki banyak pekerjaan rumah dalam membenahi kualitas pendidikan khususnya bagi para remaja. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh The Program of International Student Assessment atau PISA, yang dirilis pada bulan Desember 2023, pendidikan Indonesia berada di posisi yang mengkhawatirkan di sejumlah bidang. Sebanyak 690.000 siswa berusia 15 tahun dari 81 negara mengikuti penilaian ini. Hasilnya, Indonesia berada hampir di peringkat bawah untuk semua penilaian. Untuk penilaian membaca, Indonesia berada di posisi ke-71 dengan skor 359. Sementara untuk matematika berada di posisi 70 dengan skor 366. Untuk sains, Indonesia berada di posisi ke-67 dengan skor 383. PISA juga menambahkan 43% siswa masuk dalam kategori kurang mampu dalam skala sosioekonomi. Sementara itu proporsi guru yang tersertifikasi hanya 50,9%, di mana itu menjadi salah satu yang terendah di dunia. Nah, itulah tadi penjelasan kurikulum dari masa ke masa dan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini. Dapat kita simpulkan bahwa pergantian kurikulum di Indonesia adalah fenomena yang kompleks. Meskipun sering kali terjadi, belum tentu menjamin peningkatan kualitas pendidikan secara otomatis. Adapun beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, lakukan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, yaitu sebelum melakukan perubahan, lakukan evaluasi menyeluruh terhadap kurikulum yang sedang berjalan, identifikasi kelebihan dan kekurangan serta kendala yang dihadapi, dan lakukan evaluasi berkala untuk menentukan efektivitas kurikulum dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang kedua, stabilitas kurikulum, yakni tentukan jangka waktu implementasi kurikulum yang lebih panjang, misal 5-10 tahun, agar guru dan siswa dapat beradaptasi. Yang ketiga, fokus pada prinsip-prinsip pendidikan. Yang keempat, pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru. Yang kelima, sosialisasi dan partisipasi kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kurikulum yang berlaku. Yang keenam, pastikan sekolah memiliki sarana-prasarana yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran dan akses teknologi yang baik untuk memperkaya informasi teknologi dan komunikasi. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi yang berbasis kompetensi. Dari reformasi kurikulum yang terjadi, menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih inovasi pendidikan itu? Inovasi pendidikan adalah pengenalan ide,
metode atau teknologi baru yang dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas proses belajar mengajar, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan global. Inovasi pendidikan mencakup penerapan metode atau pendekatan baru yang berfokus pada pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Inovasi ini bisa berupa cara baru dalam mengajar, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, hingga perubahan dalam manajemen pendidikan. Adapun contoh inovasi pendidikan yaitu 1. Pembelajaran digital menggunakan teknologi seperti aplikasi pendidikan, e-learning, dan media sosial untuk memfasilitasi pembelajaran jarak jauh atau hybrid. Yang kedua itu metode pembelajaran aktif. Pendekatan yang mendorong siswa untuk lebih terlihat secara aktif dalam proses belajar seperti project-based learning, inquiry-based learning, dan flipped classroom. Personalisasi pembelajaran menggunakan data untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa dan memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang keempat yaitu menggunakan elemen permainan dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dan yang kelima adalah penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Kesimpulan dan harapan untuk reformasi kurikulum dan inovasi pendidikan di Indonesia adalah hal yang tak terelakkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pembaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan zaman, diiringi dengan penerapan inovasi pendidikan, akan mempersiapkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Semoga setiap perubahan dalam kurikulum dan inovasi pendidikan dapat dijalankan secara bertahap dan sesuai dengan konteks lokal, agar pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.